Assalamualaikum, kembali lagi di Bimbel Lighting. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana kebenaran pernyataan di bawah ini. Nah, di sini kan ada disajikan sebuah tabel ada unsur X, Y, dan juga Z. Disebutkan juga jumlah kulitnya, jumlah subkulitnya pada konfigurasi elektron ya. Kalau kita lihat di sini bisa kita gambarkan dengan konfigurasi elektron Aufbau dan juga aturan Hahn. Oke, di sini ada jumlah orbital yang terisi elektron dan juga jumlah orbital yang hanya terisi oleh elektron tunggal. Oke, nah sekarang coba kita analisis satu persatu dulu untuk yang unsur X, Y, dan juga Z. Sekarang kita gambar dulu ya. Di sini ada unsur X. Nah, unsur X ini kalau kita lihat dia memiliki jumlah kulitnya 3 dan jumlah subkulitnya 5. Nah, sekarang coba kita tuliskan konfigurasi elektronnya berdasarkan data di atas ya untuk unsur X. Jadi kalau kita lihat di jumlah kulitnya ada 3, maka di sini adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p2. Nah, di sini kan jumlah kulitnya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian jumlah subkulitnya ada 5. Kulit S ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nah sekarang untuk membuktikan jumlah orbital yang terisi elektron dan jumlah orbital yang terisi elektron tunggal itu kita gambar menurut aturan Hahn, diagram orbitalnya. Nah, untuk S kan orbitalnya 1 ya. Di sini S-nya ada 2, 1, 2. Kemudian di sini juga S ada 2 elektron. Kemudian untuk P di sini ada 3 kotak. 3 kotak ini jumlah elektronnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian S-nya di sini ada 2 elektron juga. 1, 2. Nah, kemudian P-nya di sini kan ada 3 ya. P-nya di sini ada 2 elektron saja. Maka kita di sini 1, 2. Nah, sekarang kita cocokkan. Di sini kan ada jumlah orbital yang terisi oleh elektron ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan jumlah elektron tunggalnya ada 2. Nah, ini kan ada 2, nomor 7 dan nomor 8. Jadi yang untuk unsur X ini benar. Seperti ini ya gambar konfigurasi elektronnya. Kemudian selanjutnya yaitu unsur Y. Nah, unsur Y ini coba kita tulis konfigurasi elektronnya dulu menurut aturan Aufbau. Di sini ada jumlah kulit 4 dan subkulitnya 6. Kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Karena kan ada 4 kulit ya, 4s. Nah, berapa ini sisa elektronnya? 1, 4s 1. Untuk membuktikan kita gambar seperti yang di atas tadi. Di sini ada 2 elektron, di sini juga 2 elektron, di sini ada 3 elektron. 3 orbital, ini ada 6 elektron, semuanya terisi penuh. Maaf ya, kecil-kecil. Di sini untuk S juga ini terisi penuh. Untuk 3p6 di sini juga terisi penuh. Nah, untuk S di sini 1. Jadi benar nih, untuk jumlah elektron tunggalnya ada 1 dan orbital yang terisi ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tunggal cuman 1. Lalu untuk unsur Z. Unsur Z bagaimana? Di situ diterangkan jumlah kulitnya 3, subkulitnya 5, orbital yang terisi penuh itu ada orbital yang ada elektronnya itu 9, tetapi yang elektronnya tunggal hanya ada 2. Langsung saja kita tulis di sini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
dan 3p 4. Kemudian kita gambarkan diagram orbitalnya. Di sini ada 2 elektron untuk 1s2, 2s2 juga 2 elektron. P-nya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk 3s2 juga 2 elektron dan P itu ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah orbital yang terisi elektron ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya. Kemudian jumlah elektron tunggalnya ada 2. Ini hanya ini dan ini jumlah elektron tunggalnya. Nah, sekarang kita kan sudah menuliskan konfigurasi elektronnya. Sekarang kita tentukan dulu periode dan juga golongannya. Di sini kita tuliskan periode untuk unsur X. Nah, periode ini bisa kita lihat dari jumlah kulit terakhir. Ya, di sini untuk unsur Z, untuk unsur X kan terakhir itulah 3p2, maka periodenya adalah 3. Nah, untuk unsur Z, unsur Y dulu, itu yang terakhir adalah 4s1 kan. Nah, maka periodenya adalah 4. Untuk unsur Z yang terakhir adalah 3p4, maka periodenya 3. Kemudian untuk golongan. Nah, golongan ini itu kita lihat dari subkulit dan juga jumlah elektronnya. Tapi ditulisnya juga dengan angka Romawi. Misalnya untuk unsur X yang terakhir itu adalah subkulit S dan juga P. Dia ada untuk S sama P ini masing-masing punya 2 elektron. Maka kita jumlahkan. Di sini berarti adalah 4 golongan 4. Kalau yang terakhir adalah subkulit S dan P, maka dia A. Kemudian untuk unsur Y ini yang terakhir adalah 4s1 ya, hanya 4s1, maka kita tulis di sini golongan 1A karena yang terakhir itu adalah elektronnya, sisanya adalah 1. Dan untuk unsur Z itu adalah 6A. Loh, kenapa kok bisa 6A? Karena kan di sini ada subkulit S dan juga P. Di sini berarti tinggal ditambahkan aja 2 ditambah 4, 6. Untuk S dan P maka dia termasuk ke dalam golongan A. Nah, setelah kita mendapatkan konfigurasi elektron dan juga periode dan golongannya, sekarang kita analisis nih dari pilihan jawaban yang tersedia. Yang pertama, energi ionisasi unsur Z lebih besar daripada energi ionisasi unsur Y. Perlu diingat bahwa energi ionisasi itu semakin ke kanan, semakin bertambahnya nomor atom atau semakin periodenya bertambah begitu ya, maka energi ionisasinya bertambah. Sedangkan semakin ke bawah, semakin golongannya besar, maka energi ionisasinya berkurang. Nah, untuk yang A ini apakah benar unsur Z itu lebih besar daripada unsur Y? Sekarang kita lihat unsur Z itu kan di periode ketiga, unsur Y ada di periode keempat, otomatis letak unsur Y ada di bawah unsur Z. Nah, tadi kan saya katakan energi ionisasi semakin ke bawah itu semakin ke bawah, maka dia semakin berkurang energi ionisasinya. Kalau kita lihat dari periodenya, apakah bisa? Kayaknya lebih kurang tepat ya. Jadi kita lihat di yang golongan. Di sini golongan unsur Z itu terdapat di 6A, berarti semakin ke kanan. Untuk yang
Y itu ada di 1A, berarti ada di sebelah kiri. Semakin ke kanan, maka energi ionisasinya semakin bertambah, otomatis lebih besar daripada energi ionisasi unsur Y. Berarti dia jawabannya benar. Kemudian yang B, keelektronnegatifan unsur Z lebih kecil daripada keelektronnegatifan unsur X. Seperti yang kita tahu, keelektronnegatifan itu semakin ke kanan, semakin banyak jumlah elektronnya, maka dia semakin bertambah, semakin ke bawah dia berkurang. Nah, kemudian untuk yang B, apakah benar? Salah ya, karena unsur Z itu letaknya berada di sebelah kanan dan unsur X itu ada di sebelah kirinya unsur Z. Nah, harusnya unsur Z itu lebih besar daripada unsur X karena letaknya ada di sebelah kanan. Berarti jawaban dari yang B ini adalah salah. Kemudian untuk yang C ini jari-jari atom X lebih besar daripada Y. X, jari-jari atom itu semakin ke kanan semakin berkurang, semakin ke bawah semakin bertambah. Maka unsur X itu kan letaknya ada di sebelah kirinya, ada di atasnya unsur Y dalam satu periode, ya kan? Nah, maka jawabannya adalah harusnya unsur X lebih kecil karena dia ada di atasnya periode unsur Y. Maka yang C ini adalah salah. Kemudian yang D itu keelektronnegatifan seperti yang tadi, semakin ke kanan semakin bertambah, semakin ke bawah semakin berkurang. Maka salah ya, karena harusnya unsur X itu elektronegatifannya lebih besar daripada unsur Y. Dan untuk yang terakhir, afinitas elektron itu semakin ke kanan dia bertambah, semakin ke bawah dia berkurang. Maka afinitas elektron unsur Y lebih besar daripada afinitas elektron unsur Z ini salah, karena harusnya yang lebih besar adalah unsur Z karena ada di golongan 6A di sebelah paling kanan, dan unsur Y itu ada di golongan 1A di sebelah paling kiri. Jadi jawabannya benar dan yang tepat adalah yang A. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Jika masih ada yang dibingungkan bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.